Halo semuanya, perkenalkan nama gue Taufik. Selamat datang di channel gue. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang jurusan IAT. Nah, buat kalian semua yang pengen daftar di jurusan IAT, kalian harus tahu nih, terutama buat kalian yang anak-anak SMA yang mau daftar ke UIN. Salah satu teman kita itu nanya di kolom komentar YouTube gue. Nah, jadi pertanyaan tuh kayak gini nih pertanyaannya nih. Intinya, gimana sih kita anak SMA supaya nggak ketinggalan sama anak-anak pondok lainnya? Ini gua ada tips nih teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tips buat kalian semua. Sebenarnya ini udah gua bahas sih di video sebelumnya, tapi kayaknya udah tenggelam ya, udah lama banget ini videonya. Udah nih gue ulang lagi ya. Tapi ini agak versi beda-beda dikit sih. Ada tambahannya lah intinya. Jadi, apa aja sih yang harus kalian persiapin untuk anak SMA masuk ke jurusan IAT atau jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir di UIN? Nah, jadi itu yang pertama, siapin mental. Kenapa? Karena kalian bakal ketemu orang-orang hebat, kayak dosennya hebat, teman-temannya hebat, gitu. Kayak gue juga dulu tuh minder, kayak gue sama teman-teman gue yang SMA itu nggak percaya kalau ada orang yang hafal 30 juz, itu nggak percaya ke orang. Bener real nggak pernah percaya. Tapi setelah kita orang lihat itu orang percaya dan minder akhirnya. Jadi jangan minder yang pertama. Yang kedua itu kalian harus mulai belajar bahasa. Kenapa? Karena di IAT itu bahasa itu kunci pertama pokoknya. Karena kalian tuh akan mengartikan bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. Bisa jadi juga kalian mengkaji kitab-kitab bahasa Arab itu. Ada juga sih yang kayak bahasa Inggris juga penting. Tapi intinya belajar bahasa aja lah ya. Yang ketiga adalah dalamin mata kuliah yang kalian suka. Ini gue selalu tekanin kalian semua. Kalau kalian udah minder, itu jangan sampai ngelepasin mata kuliah yang kalian suka gitu loh. Misalkan kalian suka banget nih sama yang namanya tafsir, kalian bedahlah tuh ke kitab tafsir yang bahasa Indonesia dulu aja kalau nggak bisa bahasa Arabnya. Kayak pendahuluan dulu, tafsir itu apa, habis itu tafsir ada gimana aja, kualitasnya, habis tingkatan segala macamnya, itu kalian dalamin banget kalau kalian suka dengan tafsir. Habis itu belajarlah kalian pelan-pelan sama teman-teman kalian, kayak ngadain perkumpulan gitu sih. Itu buat ngelatih kalian supaya kalian berani ungkapin apa yang udah kalian pikirkan, udah apa yang kalian kerjakan, udah apa yang kalian usahakan tuh kalian berani mengungkapkannya. Yang keempat itu adalah cari hobi yang mendukung pembelajaran kalian. Kenapa kayak gitu? Karena setiap hobi yang mendukung ke arah jalan sana, misalkan kalian pengen nyoba nih hobi mana, pasti nanti orang-orang isi di dalamnya itu orang-orang yang kayak suka sama sunnah juga, ujung-ujung nanti kan diajaklah puasa-puasa sunnah, diajaklah ke tempat-tempat yang mendukung lagi kayak gitu. Intinya kalian harus dalamin hobi yang benar-benar kayak apa ya, hobi yang menjurus ke pelajaran kalian lah intinya. Yang kelima adalah cari teman yang bermanfaat. Ini sangat berguna banget teman-teman. Kenapa? Kalau kalian nggak ngerti sama pelajaran, kalau kalian nggak paham apa yang disampaikan, itu teman berperan banget pokoknya. Kalau teman kalian udah nggak ngerti, kalian nggak ngerti ya gimana mau dapat informasinya. Apalagi kalau kalian nggak suka baca buku tuh, nggak punya hobi baca buku misalkan gitu. Nah itu teman bermanfaat banget. Biasanya apa yang disampaikan teman dan apa yang disampaikan dosen itu lebih resep, lebih nyampe apa yang disampaikan temen gitu. Yang keenam itu adalah ikut organisasi. Pokoknya buat kalian semua yang nonton video ini, yang mau jadi masuk IAT atau yang masih bimbang lah masuk IAT gitu, intinya kalian harus ikut organisasi. Please, pokoknya penting banget ikut organisasi. Kalian bakal dapat manfaatnya, bener-bener bermanfaat pokoknya di kuliahan. Entah itu udah lulus ataupun belum lulus masih kuliah misalkan gitu, cuman bermanfaat banget pokoknya. Kenapa? Karena teman kalian bertambah, jadi cara berpikir kalian juga semakin meluas gitu. Karena kita nggak bisa teman-teman berpikir hanya satu patokan gitu, nggak bisa. Kita harus bisa mikir dari segala arah gitu, biar kita tuh nggak salah berpikir nanti ujungnya. Jadi di organisasi juga kalian bakal terlatih juga buat lebih speaking, habis itu cara mikir yang benar, cara bersosialisasi gitu. Pokoknya kalian bakal dilajarin semuanya lah di sana. Terus yang ketujuh itu deketin dosen. Deketin dosen ini maksud gue bukan caper ya, tapi benar-benar deketin gitu loh, kayak cari tahu informasi lebih, tapi nggak hanya sekedar caper doang gitu. Nanti juga ini fungsinya kalian bakal bisa diangkut atau bisa diangkat jadi wakil dosen kayak gitu. Wakil dosen nih enak teman-teman, ada yang digaji, ada yang nggak digaji, tapi intinya dari kedua hal tersebut kalian bisa dapat nilai gede. Iya sih, dan kalian tuh bakal dapat informasi pertama kayak gitu. Bisa jadi yang buat soal UTS sama UAS tuh kalian.
Pokoknya the best lah intinya kalau kalian udah ikut wakil dosen kayak gitu. Dan kalian juga nanti bakal disuruh ngajar di kelas-kelas adik tingkat gitu, atau bantuin dia ngurus nilai kayak gitu. Enak sih gue bilang, kayak kalian berlatih gitulah. Siapa tahu kan kita nggak tahu rezeki kita nanti di kedepannya gimana. Siapa tahu kita kedepannya itu pengen jadi dosen, terus dosen ini masih jadi dosen di kampus kita, ya kita minta tolonglah ke dia kayak gitu. Gimana persyaratannya, daftarnya gimana kayak gitu. Jadi untunglah deket sama dosen itu. Yang ke-8 atau yang terakhir nih ya, ingetin nih, ikut kajian. Dimanapun kajian ikutin. Kenapa gue bilang? Kalian harus aktif di kajian. Nih ya, di UIN itu, di UIN Intan Lampung, dekat apa ya, sekitar 20 menitan lah dari kampus, itu ada masjid namanya Ad-Du'a, nggak salah, iya Ad-Du'a namanya. Nah di situ Ustadz Adi Hidayat ngisi pengajian sebulan sekali lah minimal, pokoknya di situ. Makanya itu gue bilang, kalau misalkan ada kajian kayak gitu, ikutin aja. Nah buat dapetin informasi di kajian, kalian harus jalani hobi kalian dulu. Hobinya tuh benerin, terus temennya tuh dibenerin juga. Nanti kalau misalkan hobi sama teman kan udah benar, itu kalian mau dapetin informasi apa aja enak. Kayak ada webinar ataupun ada segala macemnya, itu enak teman-teman. Kayak lancar aja gitu informasinya. Oke, mungkin sekian dulu video gue kali ini. Kalau misalkan ada yang belum ngerti atau ada hal yang ingin ditanyakan, itu tanyain aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan semangat.